Tema kita berbicara tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Dan kita semua orang-orang kudus. Bukan karena kampungnya daerah Kudus, tapi karena memang benar-benar orang yang kudus. Jadi tema kita hari ini erat dengan Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah pasal yang ke-16, mulai ayat 4 sampai yang 12. Kemudian di belakang kelihatan nggak layar ini? Kebaca ya? Nah, kalau saya nggak bisa kebaca. Nah, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Terus kemudian demikian ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus yang mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu bertolaklah dari Troas dan langsung berlayar ke Samurake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi orang-orang perantau ini lah yang luar biasa mencari Tuhan, seperti kita orang perantauan. Nah, penduduk aslinya sangat sedikit yang mencari Tuhan ya. Semuanya orang-orang perantauan dan tidak dari perhatian Allah. Nah, kita akan masuk ke tema kita ini, yakni di atas tadi erat dengan Roh Kudus. Dan ini penting dan ini senjata orang-orang percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu rindu untuk memiliki relasi yang erat dengan orang percaya. Ya, seperti Paulus dan Sila serta jemaat mula-mula memberikan contoh tentang erat hubungan tersebut. Dan orang-orang yang punya hubungan dengan Roh Kudus, dia punya penampilan yang berbeda, pasti berbeda. Saudara, pernah saya punya teman, melihat wajahnya aja kita takut. Karena wajahnya seram. Ya, ini benar loh. Tapi ketika kita masuk dalam ibadah, dalam pujian seperti tadi, ternyata orang itu seperti orang yang cengeng. Dia menangis. Wajah sangat, ternyata ketika hatinya disentuh oleh Roh Kudus, hatinya menjadi lembut. Amin. Amin. Jadi biarpun wajahmu sangar, kalau Roh Kudus menyentuh, hatimu jadi lembut.
wajahmu pun juga menarik perhatian banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi gak peduli wajah seseorang itu sangarnya bagaimana, menakutkan, tapi kalau hatinya disentuh oleh Roh Kudus, wajahnya memancar bersinar dan orang lain terpesona melihat wajahnya. Ingat ya, dalam tanda kutip, bukan terpesona yang lain-lain, tapi orang ini tampil berbeda. Kidung Agung pernah menuliskan ada wanita Sunem. Wanita ini adalah wanita Ethiopia yang berkulit hitam. Nah saudara, dari semua wanita yang dicintai oleh Salomo, tapi wanita Sunem ini yang paling spesial. Sehingga dia nulis sebuah lagu, aku memang hitam, tapi aku manis. Luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan kekasihnya tidak pernah menoleh darinya, selalu melekat kepada dia. Dan inilah melambangkan cinta kasih Allah. Tidak peduli keadaan, kalau Tuhan sudah jatuh cinta, urusan lain itu tersingkir. Amin. Jadi saudara, kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, ada satu tanda yang berbeda, yaitu tanda bahwa seseorang erat dengan Roh Kudus. Yang pertama, sepakat dalam pelayanan. Amin. Ada kesepakatan. Paulus ini dan Silas hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Sedangkan para penatua, para perasul lain tidak sebanding dengan Rasul Paulus. Anda lihat Alkitab Perjanjian Baru, nyaris 80% yang menuliskan adalah Rasul Paulus. Ini orang punya track record yang luar biasa. Dia seorang Farisi, orang yang cerdas, orang yang melakukan hukum Taurat tanpa cacat. Alkitab yang mengatakan. Dan dia seorang ahli. Satu-satunya dalam Alkitab menuliskan dia adalah seorang murid yang lebih pintar daripada gurunya bernama, tahu gurunya Paulus? Ini pelajar SMP sebetulnya, itu materi dia yang bernama Gamaliel. Nanti baca Kisah Rasul ya. PR. Gamaliel ini seorang rabi, seorang profesor, dan Alkitab mengatakan Paulus lebih cerdas daripada dirinya. Tapi ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Roh Kudus, dia mengatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus dan menganggapnya sampah. Artinya kemampuan yang luar biasa itu Paulus menganggap dirinya nol. Hebat. Inilah istilahnya kalau berbicara kerendahan hati. Amin. Saya yakin dan percaya ke depan akan banyak orang yang lebih pintar daripada saya dalam berkhotbah di gereja ini. Tapi satu hal, ketika Roh Kudus menjamah orang tersebut, dia akan rendah hati. Amin. Paulus ini sepakat dengan Petrus. Seorang Rasul Petrus, dia seorang nelayan yang tidak terpelajar, tapi dia bisa tunduk pada otoritas itu dan melaksanakan keputusan itu. Karena dalam pandangan Rasul Paulus, tidak peduli siapapun di atasnya, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang tersebut ada pengurapan Tuhan yang harus dijaga. Dan Alkitab dikatakan ini, Paulus dan Silas memberikan keteladanan, yakni apa? Kesepakatan. Mereka berjalan keliling untuk menyampaikan keputusan para rasul. Bayangkan, keputusan para rasul. Lalu kemudian dan penantuan Yerusalem. Artinya kita ini tidak boleh, istilahnya kebebasannya absolut. Tetap kita harus punya hubungan, jaminan
dengan orang-orang kudus, yaitu gereja kita di tempat ini. Saya ini gembala. Kalau bicara khotbah, mungkin saya lebih dari gembala saya, Pak Barna. Tapi setiap saya mengambil keputusan, saya komunikasi sama beliau, Pak, boleh nggak Pak? Waktu lalu saya diminta ini menjadi pengurus Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Seluruh gereja Pentakosta, saya menjadi bagian di pengurus. Sebelum saya terima tawaran itu, saya tanya dulu pada atasan saya, Pak, boleh nggak Pak? Meskipun itu boleh, tapi saya harus tanya, boleh nggak Pak? Kalau Bapak restui, saya akan ambil tanggung jawab itu. Tapi kalau tidak, saya akan pending dulu. Pimpinan saya mengatakan, ya silakan. Saya akan restui. Ayo melangkah, maju. Nah, ketika saya mengambil keputusan itu, saya dengar keputusan beliau, saya bersuka cita. Dan ini yang saya lakukan sejak dulu kepada pemimpin saya sampai dengan hari ini. Saudara, mantan pemimpin saya nggak pernah tahu dia cerita, tapi orang lain cerita. Pada waktu dia khotbah, gerejanya sudah cukup besar sekarang ini, karena ikut beliau itu dari nol, gerejanya belum banyak jemaat seperti kita ini. Saya bersama-sama dengan beliau 8 tahun, saudara. Tapi Anda tahu, ketika dia minta sesuatu itu mau lengkap. Bayangkan saudara, staples aja saya simpan di tas saya, karena sewaktu-waktu dia perlu ada. Sampai nomor PIN ATM aja saya hafal karena semua di sana. Nah, waktu dia khotbah, dia sampaikan, saudara kasih Tuhan berapa tahun yang lalu, staf gereja kita, apapun yang saya perlui, semua dilengkapi. Sama nyasar pulsa, ngisi pulsa dulu aja juga saya urusin. Artinya waktu itu saya tidak mengurus apa-apa karena semua beres. Dan sampai hari ini saya berdoa akan ada orang yang demikian. Itu orang yang cerita, bukan saya cerita, ada cerita. Dan hampir setiap dia khotbah, dia singgung nama saya. Dan itu saya merasa itulah keteladanan yang Anda tidak tahu, tapi sebetulnya secara roh itu ada. Saya berikan teladan. Nah, ketika gereja ini juga saya rintis, saudara, saya punya sopan santun. Saya izin dulu, Pak, boleh saya izin nggak? Mau membangun gereja baru, merintis gereja baru. Dan itu ada restunya. Dan ketika mulai ada pembukaan, saya kumpulkan semua awal-awalnya orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Lalu kemudian di sana beliau berdoa. Makanya karena doa itulah gereja ini ada. Karena ini ada kesepakatan. Amin. Saudara, saya dulu itu saya sering kasih masukan pada pimpinan saya. Dan masukan saya itu juga seiring dengan apa yang saya lakukan dengan masukan itu. Dan saya berdoa juga, kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Ketika Anda di kantor juga, Anda punya sikap yang demikian. Kalau Anda melayani pimpinan Anda sama seperti kepada Tuhan, Anda gak akan bermusuh. Anda sudah berbuat banyak hal di perusahaan, di kantor, di sekolah di mana Anda mengajar. Ketika Anda dihargai, tidak berikan upah, Anda tidak bersungguh-sungguh karena Anda mengerjakannya buat Tuhan. Kalau upah datang dari Tuhan, itu tidak terhitung banyaknya. Amin. Jadi nanti kalau ke depan Anda sudah bekerja keras, tidak dihargai, tidak dikasih tambahan bonus, jangan bersungguh-sungguh. Tapi bersyukurlah Anda sudah melakukan yang terbaik. Nanti Tuhan yang memperhitungkannya. Daud pernah disingkirkan. Dia seorang yang
punya jasa dalam kerajaan Saul. Dia ahli dalam peperangan. Tapi akhirnya disingkirkan. Dikejar-kejar mau dibunuh. Beberapa kali dia punya kesempatan membalas untuk membunuh Saul. Tapi Alkitab mengatakan, saya nggak berani menyentuh orang yang udah hidup. Karena dalam dirinya ada pengurapan, meskipun dia salah. Ini nggak gampang loh. Kita orang-orang Indonesia nggak gampang kan? Dan hebatnya, Daud tidak pernah menggosipin Saul, saudara. Ini segi pemerintah, dia punya jasa. Dalam keluarga pun dia punya jasa yang luar biasa, menjadi gembala kambing domba ayahnya. Apa yang lebih menyakitkan dari hidup ini kalau orang keluarga kita menyingkirkan kita? Dia pelihara kambing domba, dia kasih makan. Ketika dagingnya dipotong, ada pesta, dia nggak diberitahukan, nggak dipanggil. Ini orang tua kandung yang ngomong. Ayo coba, sakit hati enggak? Luka hati. Tapi inilah kehebatan Daud, mengutamakan tanggung jawab daripada promosi. Apa yang terjadi ketika dia tulus melakukannya? Alkitab berkata, manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Daud tersenyum. Tiba-tiba Samuel mengatakan, saya kesini kan mengurapi seorang raja, salah satu dari anak. Ini kamu punya anak dari semua itu nggak terpilih, Tuhan nggak pilih. Apakah cuma ini anakmu? Terpaksa diingat loh, saudara. Terpaksa diingat oleh orang tuanya, ada sih sedang mengembalakan kambing domba. Ya kalau gitu nggak usah kita makan dulu deh, panggil dulu ya, panggil. Kalau dia nggak tiba di tempatnya, kita nggak makan. Begitu Samuel melihat Daud, yang wajahnya kemerah-merahan dan elok rupanya, Tuhan berkata, inilah dia, orang yang kuurapi. Tuhan mengurapinya, dan sejak itu pengurapan Tuhan berkuasa atas dia, dan dia menjadi manusia yang lain. Ini tidak mudah, saudara. Orang-orang yang tidak menyelesaikan tugasnya sebagaimana disepakati, kemana pun dia pergi, dia akan dikejar oleh masalah. Jadi kesepakatan. Amin. Ciri orang yang erat dengan Roh Kudus, dia rendah hati, meskipun dia hebat, tapi dia memiliki kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan. Kalau Anda dipimpin oleh orang yang pintar, ya, Anda nggak ada masalah, Anda hormatkan, menunduk, betul nggak? Tapi kalau Anda dipimpin oleh seorang muda, gak secerdas Anda butuh pergumulan di sana. Misalnya contohnya, ini Pak Idul kan seorang guru. Nah ini, misalnya taruhlah Pak Idul ngajar SMP SMA. SMA. Tiba-tiba misalnya muridnya Pak Idul kelas, misalnya ya, muridnya di kelas 9, kelas 12. 4 tahun kemudian menjadi atasnya Pak Edward, jadi kepala sekolah misalnya. Pak Edward butuh pergumulan. Ya, kemarin baru saya ngajarin mau jadi atasan gue loh. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya sama seperti, ya kalau usah jauh-jauh ya, kayak Gibran kemarin waktu mencalonkan jadi wakil presiden. Hujatan orang luar biasa, anak ingusan, bahkan ada yang memaki-maki.
Tapi orang yang memaki-maki dia nggak jadi apa-apa sampai hari ini. Itu butuh pergumulan yang luar biasa. Tapi saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tetap rendah hati. Paulus ini seorang profesor, dipimpin oleh seorang mantan nelayan. Siapa? Kok tegang semua ya? Tegang semua ya? Apakah memang serius atau gimana? Atau nggak ngerti? Dipimpin seorang nelayan. Yang kita tahu pendidikan seorang nelayan jarang, nggak ada yang sarjana. Kalaupun ada sarjana, itu sarjana yang kepleset. Kepleset kaki aja. Jadi itu poin yang pertama, memiliki kesepakatan di dalam pelayanan, unity. Gereja ini bisa berjalan, ibadah kita berjalan karena kita sepakat. Yang melayani tadi kan saya nggak gaji. Main keyboard, ya kalau aku main keyboard lah, taruhlah karena istri saya. Main bass, main drum, WL tadi segala macam, siapa pun. Saya kan tidak gaji. Tapi kenapa mau melayani? Itu tadi karena ada kesepakatan. Salah satu bukti orang itu penuh Roh Kudus. Salah satu bukti bahwa lebih bahagia melayani daripada yang dilayani. Amin. Mau jadi pendeta pun juga saya nggak digaji, saudara. Kami pendeta GBI itu nggak digaji. Gaji kami itu 30 hari 1 bulan. Iya. Iya, benar. Kami nggak punya slip gaji. Yang ada cuma rekening ATM. Tapi Alkitab mengatakan burung di udara Tuhan pelihara. Jadi kalau saya masih bisa khotbah di depan saudara karena Tuhan yang pelihara. Karena upah itu datang dari surga. Karena Alkitab mengatakan lebih berbahagia melayani daripada yang di. Kalau saya melayani, Tuhan yang saya layani pasti Dia sanggup mencukupkan segala yang kami perlukan sampai hari ini. Dapur tetap menyala, tetap masak yang enak, dan saya tetap gemuk, tapi bukan gendut-gendutan. Ya, ya kurus kering kan? Saya, Bu Lesti, ya Stephen. Nah kalau Charles memang begini bumi. Tetap karena Tuhan mencukupi lebih dari yang kita perlukan. Jadi yang pertama ada kesepakatan. Yang kedua, nah saudara, yang perlu kita perhatikan, orang yang hidup kesepakatan ini kok selalu ada godaan. Godaan kita yang pertama dari diri kita. Saya kan bisa muncul godaan dalam pelayanan untuk memiliki agenda sendiri, atau mau melihat supaya terlihat menonjol. Dan ini sering terjadi kan, baik di sekuler maupun dalam pelayanan. Selalu ada nggak? Pengen ambil sendiri, selalu ada. Tetapi mereka yang berat dengan Roh Kudus akan membangun kesepakatan dengan rekan kerjanya. Di dalam kesepakatan Tuhan bekerja mengabulkan permintaan. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, ya, minta apa saja pasti Dia berikan. Kalau suami istri sepakat berdoa bersama-sama, pasti diberkati. Semua orang pasti mengalami kesulitan, termasuk kami juga sering mengalami kesulitan.
Tapi ini, jangan bertengkar kalau lagi kekurangan. Kalau lagi dompet kosong, jangan bertengkar suami istri. Amin, Bapak Ibu. Kok susah banget ya? Amin, Bapak Ibu. Amin. Suami istri tidak boleh berantem karena ini. Kalau nggak punya uang, tapi harus ada kesepakatan, maka mukjizat itu terjadi. Makanya penting suami istri doa bersama. Yang suami istri sering doa bersama, coba angkat tangan. Suami istri, yang suami istri ya, doa bersama. 2, 1, terus apa ini? Maksudnya gimana nih? Ya. Harus, terserah mau doa malam hari atau pagi hari, harus berdoa bersama. Pak, beban kain berat, justru dalam beban harus berdoa bersama-sama. Ya kalau semua udah lengkap ya nggak usah doa juga orang kan. Ya. Ketika kita ada kesepakatan, Tuhan bekerja. Nanti baca Matius 18 supaya jangan habisin waktu. Minta apa saja, pasti Tuhan akan beri. Yang kedua, dekat dengan tuntunan Tuhan. Ada frasa penting. Roh Kudus mencegah mereka, dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka juga tidak menentang larangan tersebut. Artinya saudara, ketika kita sudah melangkah, jangan melawan hati nurani. Pernah nggak waktu kamu pergi suatu tempat atau mengerjakan sesuatu, hatimu mengatakan jangan, hatimu yang satu lain mengatakan lanjutkan? Pernah nggak? Pernah? Nggak pernah? Nah, Anda melawan atau nurut? Hah? Tergantung. Itu manusiawi. Nah, untuk itulah kita harus doa. Tuhan, ini gimana sih? Ada lagu yang mengatakan, ketika aku harus memilih jalan mana yang harus kutempuh, kebimbangan melanda hatiku, kemanakah aku harus melangkah? Anda butuh doa di situ. Maka Roh Kudus akan berbicara kepada Anda dengan jelas. Kalaupun ada risiko yang harus dibayar, maka solusinya juga Roh Kudus akan memberikan. Amin. Makanya harus perlu dengan Roh Kudus. Sepanjang bulan Mei ini kita berbicara dengan Roh Kudus. Kemudian tuntunan Tuhan berikutnya dinyatakan melalui penglihatan. Nah, kalau Anda sudah berdoa itu nanti mungkin Anda nggak punya kemampuan mendengar suara Tuhan secara audible atau secara nurani, tapi bisa melalui mimpi. Bisa dengan cara. Tentang apa? Tujuannya ada. Orang Makedonia. Ya. Ini penting. Mereka menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk beritakan Injil di tanah itu. Ini hanya bisa terjadi karena ada kesepakatan dan hubungan dekat dengan Rohnya. Cuma itu. Kesepakatan. Yang ketiga, taat kepada kehendak Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang semula memiliki rencana memberitakan Injil di Asia rela berubah karena petunjuk Tuhan. Amsal mengatakan, orang merancang-rancang jalan hidupnya, tapi ujungnya Tuhan yang menentukan. Kita memang harus berusaha, bukan berarti Anda nggak boleh bekerja ya, bukan berarti nggak boleh punya planning. Harus punya planning dalam hidup ini. Mungkin harus, itu wajib. Harus punya cita-cita, harus punya kerinduan,
Tetapi saudara, yang satu hal dari semua yang kita rindukan, yang kita cita-citakan, tidak boleh mengabaikan Tuhan. Akui Tuhan dalam setiap keputusan, andalkan Tuhan dalam setiap rencana. Meskipun rencana kita baik seperti yang mereka rencanakan beritakan Injil, tetapi kehendak dan rencana Tuhan pasti lebih baik. Rencana saya pasti baik, tapi kalau rencana Tuhan pasti jauh lebih baik. Makanya penting kita doa. Jangan udah kemalangan dulu baru doa. Amin. Jangan kemalangan dulu baru berdoa. Apalagi kalau bertemu dengan teman kita yang kita percayai. Sekarang ya, doalah. Doa. Nggak mudah, jangan mudah mempercayai orang. Doa dulu. Doa. Pada kadang-kadang orang yang punya potensi menipu kita itu orang-orang dekat yang kita kenal, orang-orang yang baik sama kita, bukan orang yang jauh. Kalau orang yang jauh kita udah langsung sorry. Rata-rata orang-orang yang dekat dengan kita ya seringkali menipu kita, seringkali mengecewakan, mengkhianati. Bukan orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat. Makanya pentingnya kepekaan mendengar suara Tuhan. Mereka yang arah dengan Roh Kudus bersedia mengorbankan agenda pribadi untuk kepentingan Roh Kudus, serta bersedia berjalan dalam ketaatan kepadanya. Ini yang mesti kita pegang teguh. Tuhan Yesus berkati kita semua.